Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Made Sukadana Karang. Serangan Israel terhadap Gaza menyusul serangan militan Hamas ke Israel dikhawatirkan bisa meluas dengan keterlibatan kelompok-kelompok militan lain yang didukung Iran. Selain itu, upaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran juga semakin sulit. Israel-Hamas, hubungan antara negara-negara barat dengan Iran sedikit membaik. Pada September, Amerika Serikat menyetujui pertukaran tawanan dengan Iran dan melepas 6 miliar dolar aset Iran yang dibukukan. Tapi dengan serangan militan Hamas ke Israel pada 7 Oktober, dana ini kemudian dibekukan lagi. There was room for direct negotiations towards the end of October between Iran and the U.S. in Oman. But that, I think, is now completely off the books, and there is probably no political space left for direct engagement between the two countries. Perundingan di Wina, Austria untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 tak membuahkan hasil, meski AS maupun Iran tak menyatakan perjanjian itu sepenuhnya telah terkubur. Setelah AS menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada 2018, Iran tak lagi menepati komitmennya terhadap perjanjian tersebut. Menurut Badan Tenaga Atom Internasional di bawah naungan PBB IAEA, Iran kembali melakukan pengayaan uranium. Meski pengayaan dilakukan hingga tingkat kemurnian 60%, masih di bawah tingkat kemurnian sekitar 90% yang diperlukan untuk membuat sebuah senjata nuklir. Iran juga menarik peralatan pemantauan IAEA dan menghalangi inspeksi oleh PBB. As part of the de-escalatory understanding between Iran and the U.S., Iran stopped accumulating additional 60% enriched uranium. Well, that might now change given the rising tensions between the two sides. It would take Iran less than a week to enrich enough uranium for a single nuclear weapon. And that's why this is literally a ticking bomb. And there needs to be a solution one way or another to curb Iran's nuclear activities. Meski demikian, pimpinan IAEA Rafael Grossi menyatakan tak ada indikasi konflik Israel-Hamas berdampak apapun pada program nuklir Iran. Tapi analis mengakui Iran bisa memanfaatkan program nuklirnya untuk menarik konsesi dari Barat di tengah peningkatan ketegangan di kawasan. I can imagine them looking for ways of increasing concern and anxiety in the West about their nuclear program, but stopping short of actually, shall we say, crossing the line and ceasing to be in compliance with the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Israel telah menyatakan tak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Israel sendiri disebut memiliki senjata atom meski tak membolehkan inspeksi oleh IAEA. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Berita terkini bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.